Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. 1. Faris Mawanto. 2. Roro Wulan. 3. Suci Faramita. 4. Wiri Sakniawati ingin menjelaskan dasar geometri bidang dan pengaplikasiannya. Dosen pengampu, Asisten Profesor Reski Ramadona, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan unsur dasar geometri bidang dan pengaplikasiannya. Dosen pengampu, Asisten Profesor Reski Ramadona, SPD, MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Faris Mawanto, ingin menjelaskan mulai dari sistem aksiomatik. Sistem aksiomatik merupakan sistem yang termuat suatu himpunan yang terdiri dari istilah-istilah yang tidak terdefinisikan atau primitif, namun memiliki arti yang bergantung kepada interpretasi pembaca dan juga mengandung pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Istilah-istilah primitif yaitu FE, FO, dan termasuk pada bisa saja diinterpretasikan bermacam-macam. Misalkan bila FE diinterpretasikan sebagai titik, FO diinterpretasikan sebagai garis, termasuk pada diinterpretasikan sebagai terletak pada. Karenanya, sistem aksioma FE, FO menjadi aksioma 1. Terdapat tepat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Aksioma 2. 2 titik yang berbeda terletak pada satu garis. Aksioma 3. Tidak semua titik terletak pada garis yang sama. Dan aksioma keempat, setiap 2 garis yang berbeda memuat paling sedikit terletak pada keduanya. Dari hal yang saya baca tadi, itu merupakan model. Model itu adalah suatu interpretasi yang dibuat untuk memaknai suatu sistem aksiomatis, di mana semua pernyataan dalam aksioma bernilai benar. Di dalam aksiomatik terdapat 3 sifat-sifat, yaitu yang pertama sifat konsisten. Konsisten merupakan suatu sistem aksiomatik. Dikatakan konsisten jika dari aksioma-aksioma yang ada tidak mungkin menghasilkan teorema-teorema yang kontradiksi dengan aksioma-aksioma yang ada dan dengan teorema-teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Sifat yang kedua yaitu independen. Setiap aksioma yang ada pada sistem tersebut bukanlah merupakan turunan deduksi dari aksioma-aksioma yang lain. Jadi, antara aksioma yang satu dengan aksioma yang lain saling bebas, independen. Sifat yang ketiga yaitu lengkap. Tidak mungkin menambahkan aksioma lain yang konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah-istilah primitif yang lainnya. Dengan sifat ini akan menjamin aksioma yang ada dapat membuktikan ataupun menyangkal suatu pernyataan yang muncul. Selanjutnya titik. Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya. Tidak berkurang atau tidak berdimensi, tidak digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi nama. Biasanya dengan huruf kapital. Di sebelah penjelasan ada contoh gambar titik. Ada titik A dan ada titik B. Secara matematik, definisi titik adalah suatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk dan tidak mempunyai ukuran. Maka, titik dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai ukuran. 2. Tidak memiliki panjang, lebar, ataupun tebal. 3. Memiliki tempat atau posisi. Dan keempat, tidak dapat dilihat. Garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Di sebelahnya ada garis, contoh garis. Nama garisnya yaitu garis G.
Garis memiliki ukuran panjang, tetapi tidak punya ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja. Disebut wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya G, H, K, atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Ruas garis atau segmen. Ruas garis merupakan garis yang memiliki pangkal dan ujung. Ruas garis AB merupakan himpunan titik A, B, dan semua titik di antara A dan B yang kolinier dengan garis melalui kedua titik tersebut. Contohnya ada di bawahnya, ada gambar. Garis A melintang sampai garis B. Sinar garis atau ray merupakan garis yang hanya memiliki pangkal tanpa adanya ujung. Selanjutnya A dinamakan sebagai titik pangkal. Contohnya ada di bawah penjelasan gambar. Oke, selanjutnya sudut. Sudut merupakan daerah yang terbentuk dari dua sinar garis dengan pangkal yang sama. Satu sudut diberi nama dengan satu atau dua tiga huruf kapital. Contohnya, sudut A, sudut ABC, dan seterusnya. Sudut juga banyak sekali jenisnya, tergantung dari besar sudut tersebut. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah busur derajat. Teman-teman udah pada tahu kan busur derajat itu gimana? Satuan sudut adalah derajat, dilambangkan dengan titik bulat di atas. Atau radian. Satu radian itu sama dengan 180 derajat atau setengah satu lingkaran penuh. Jadi sini sudut. Di sini sudah ada gambarnya, sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus, refleks, dan sudut penuh. Sudut lancip kisaran besarnya tuh antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut siku-siku besar sudutnya 90 derajat. Sudut tumpul besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan sudut lurus atau setengah lingkaran besarnya adalah 180 derajat. Sudut refleks besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Dan sudut penuh satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Selanjutnya bidang. Bidang adalah permukaan data yang meluas ke segala arah tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah, dan tidak memiliki ketebalan. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Bidang terdiri dari bidang datar dan bidang ruang. Di bawah ini ada contoh gambar bidang. Itu nama bidangnya bidang alfa dan bidang ABCD. Ini adalah contoh bidang jajar genjang. Bidang datar memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakil bidang berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Diberi nama alfa, beta, rho, atau H, U, V, W, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut bidang tersebut. Baiklah, segini penjelasan yang bisa saya berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, saya Melisa Kurniawati akan melanjutkan penjelasan dari Faris. Aksioma Euclid. Aksioma adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Euclid memperkenalkan 3 buah aksioma penting dalam geometri. Aksioma pertama, melalui 2 buah titik sembarangan tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Kita lihat pada gambar pertama, di situ ada sebuah garis dan ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B pada garis tersebut. Aksioma kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Kita dapat melihat pada bidang yang berwarna ungu, di situ terdapat sebuah garis dan terdapat 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Aksioma ketiga, melalui 3 buah titik sembarangan, tidak pada satu garis hanya dapat dibuat sebuah bidang. Pada bidang warna kuning, di situ ada 3 titik sembarangan, yaitu titik A, B, dan C. Bidang. Dalil 1. Sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarangan.
Pada bidang yang berwarna kuning, di situ ada 3 titik sembarangan, yaitu titik A, B, dan C. Dalil kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Titik berada di luar garis. Pada gambar bidang yang berwarna ungu, di situ terdapat sebuah garis, yaitu garis G, dan sebuah titik, yaitu titik A di luar garis tersebut. Dalil ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Kita bisa lihat pada bidang yang berwarna hijau muda, di situ terdapat garis H dan garis G. Dia dikatakan perpotongan. Seperti ini. Perpotongan, dia ada perpotongan bertemu satu titik. Maka dia disebut perpotongan. Dalil keempat, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis sejajar. Pada bidang yang terakhir itu ada garis H dan garis G. Dikatakan sejajar. Ini namanya sejajar. Oke. Kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Kita lihat gambar pertama di situ ada sebuah garis dan ada sebuah titik pada garis tersebut, yaitu titik A. Yang nomor 2, titik berada di luar garis. Ada sebuah titik dan kita bisa lihat di situ ada sebuah titik dan ada sebuah garis dan sebuah titik, di mana titik tersebut berada di luar garis, yaitu titik B. Pada gambar kubus kita dapat mengetahui di garis G itu ada 2 buah titik, yaitu titik A dan titik B. Kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Kita bisa lihat pada bidang yang berwarna merah, bidang pertama tersebut, ada sebuah bidang dan ada titik dekat pada bidang tersebut, yaitu titik A. Nomor 2, titik berada di luar bidang. Kita bisa lihat sendiri pada gambar bidang yang berwarna hijau tersebut, ada sebuah bidang dan titik tersebut berada di luar bidang, yaitu titik B. Pada sebuah kubus tersebut, ada sebuah bidang yang dicoret warna ungu, yaitu bidang CDHG. Pada bidang tersebut terdapat 4 titik pada bidang, yaitu titik C, titik D, titik H, dan titik G. Kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, 2 garis berpotongan. Ada 1 titik persekutuan, titik potong. Pada bidang yang berwarna oranye, di situ kita mengetahui ada garis H dan ada garis G berpotongan di titik A. Nomor 2, 2 garis berimpit. Ada lebih dari 1 titik persekutuan, yaitu pada bidang warna hijau. Situ ada 2 garis yang saling berimpit. Artinya itu dia garis HG, garis GH. Dia satu berimpitan. 2 garis berimpit. Nomor 3, 2 garis bersilangan. Tidak berpotongan, tidak bersilangan, tidak terletak pada satu bidang. Jadi di sini kita ketahui ada 2 garis dikatakan bersilang jika dia kayak gini. Bersilang, ini namanya bersilangan. Dia ini garis H dan ini garis G, dia bersilangan. Dia tidak berpotongan. Tidak ketemu satu titik, dia tidak berpotongan dan dia tidak terletak pada satu bidang. Jadi dia seperti ini. Kedudukan garis. Masih kedudukan garis, yaitu nomor 4, 2 garis sejajar. Tidak ada titik persekutuan dalam satu bidang. Kita lihat pada gambar bidang yang berwarna ungu, di situ terdapat garis G dan garis H. Ini namanya dia sejajar. Ini namanya sejajar. Aksioma keempat,
Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Kita dapat lihat pada bidang alfa yang berwarna hijau, di situ ada garis H dan garis G, dan hanya ada satu titik pada garis, yaitu titik A. Saya Roro Wulan akan melanjutkan penjelasan dari Wiri Sakniawati tentang kedudukan garis. Perhatikan gambar berikut. G bersilangan dengan CD, DH, EH, dan FG. G berimpit dengan AB. G berpotongan dengan AD, BC, AE, dan BF. Lalu G sejajar dengan DC, EF, dan HG. Selanjutnya, dalil-dalil tentang dua garis sejajar. Dalil 5. K sejajar L sejajar M, maka K sejajar M. Dalil 6. K sejajar L, K dan L memotong G, maka K, L, dan G terletak dalam satu bidang. Dalil 7. K sejajar L menembus bidang A, maka K menembus bidang A. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Perhatikan gambarnya. Yang pertama, garis terletak pada bidang, dua atau lebih titik persekutuan. Yang kedua, garis sejajar bidang, tidak terdapat titik persekutuan. Ketiga, garis memotong bidang, ada satu titik persekutuan atau titik tembus. Oke, selanjutnya, garis yang sejajar dengan bidang A, B, C, D adalah EF, GH, EH, dan FG. Dua, garis yang terletak di bidang A, B, C, D adalah AB, AD, BC, dan CD. Garis yang memotong bidang A, B, C, D adalah AE, FB, CG, dan DH. Selanjutnya, kedudukan garis. Dalil tentang garis sejajar bidang. Dalil 8. G sejajar H. H terletak pada bidang A, maka G sejajar bidang A. Dalil 9. A melalui G, G sejajar bidang B, maka A, B sejajar G. Selanjutnya ada kedudukan garis. Dalil yang ke-10, G sejajar H. H sejajar bidang A, maka G sejajar bidang A. Dalil yang ke-11, A berpotongan dengan B, A sejajar G, B sejajar G, maka A, B sejajar G. Yang selanjutnya ada kedudukan bidang. Nah, perhatikan gambarnya. Yang pertama, dua bidang berimpit. Yang kedua, dua bidang sejajar tidak punya titik persekutuan. Dan yang ketiga, dua bidang berpotongan memiliki satu garis persekutuan atau yang disebut dengan garis potong. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suci Paramita akan melanjutkan materi yaitu tentang kedudukan bidang. Pada slide PowerPoint itu terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana
bidang ABCD, di mana bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH, dan bidang ABCD berpotongan dengan bidang ABFE, BCGF, CDHG, dan ADHE. Selanjutnya pada kedudukan bidang ada dalil 12, di mana di slide tersebut ada bidang alfa dan bidang beta, dan bidang alfa ada garis AB, dan di bidang beta ada garis H dan G, di mana pada garis A dan G itu sejajar karena bidang alfa dan bidang beta itu sejajar. Selanjutnya itu pada dalil 13, itu bidang alfa dan bidang beta itu sejajar, dan ada bidang mu yang berpotongan pada bidang beta, sehingga menjadikan bahwa bidang alfa dan bidang mu sejajar dengan bidang beta dan bidang mu. Selanjutnya kita masuk ke dalil 14. Di slide itu ada gambar di mana G menembus bidang alfa, dan sehingga bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka G menembus bidang beta. Terlihat pada gambar yang di samping itu pada bidang alfa dan bidang beta. Selanjutnya masuk ke dalil 15, di mana G sejajar dengan bidang alfa. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka G sejajar dengan bidang beta. Selanjutnya pada dalil 16, di situ terdapat gambar di mana G terletak di bidang alfa, sehingga bidang alfa sejajar dengan bidang beta, dan maka bidang G sejajar dengan bidang beta. Selanjutnya itu pada dalil 17, di mana bidang alfa sejajar dengan bidang beta, dan ada bidang mu yang memotong bidang alfa, sehingga bidang B memotong bidang alfa. Selanjutnya pada dalil 18, di mana bidang A sejajar dengan bidang beta dan bidang beta sejajar dengan bidang mu, maka bidang alfa sejajar dengan bidang mu, yang tertera pada gambar yang di sebelah. Selanjutnya dalil 19, bidang alfa sejajar dengan bidang U, di mana di situ kan ada bidang alfa, bidang beta, bidang U, dan bidang V. Kemudian bidang B sejajar dengan bidang V. Bidang alfa dan bidang beta berpotongan di bidang alfa dan bidang beta, dan bidang U dan bidang V berpotongan pada bidang U dan V, sehingga pada bidang alfa dan bidang beta sejajar dengan bidang U dan bidang V. Oke, selanjutnya itu ada contoh soal yang kami buat untuk teman-teman bisa menjawabnya dan belajar tentang titik, garis, dan bidang. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.